kalau jenengan datang ke makam para wali, semua itu pintunya pasti dibuat merunduk. Tujuannya apa? Supaya kita ini nggak rumongso jumawa. Nah, di pintu VIP toilet saya, kita buat orang merunduk memang. Jadi memang rawan bidadari ini memang saya bikin unik, Mas. Unik terutama kalau menyangkut kemanusiaan. Di tempat kami kalau yatim piatu, musafir gitu, asal musafir bener ya, bukan berarti musafir yang wisata kuliner, bukan. Musafir yang memang dia kehabisan ongkos misalnya, dia sudah nggak punya apa-apa. Dia kita gratiskan tidur di sini sampai solusinya teratasi. Kalau kamu hafal Pancasila, maka kamu kerja di sini makannya wajib 9 kali. Hafallah Pancasila. Dia berhenti karena apa? Memang lugu dia. Saya enggak kuat Pak Gus kalau disuruh makan 9 kali selama. Jadi dia mengundurkan diri, sumpah serius. Selamat siang, Alhamdulillah terima kasih telah datang di Rawon Bidadari ya, yang alamatnya di Jalan Erlangga nomor 95 Katang, Kediri. Nah, jadi para pelanggan bisa ketik di Google Rawon Bidadari, itu nanti keluar tayangan-tayangan di YouTube juga begitu. Kenapa kuliner? Jadi kuliner itu kan pasti kita harus melayani. Nah, melayani itu ajaran daripada baginda Rasulullah SAW. Dulu Rasulullah itu pernah melayani seorang non-muslim sampai beliau itu meninggal. Tapi yang disuapin ini karena buta, tidak tahu yang nyuapin itu siapa. Jadi hikmah daripada itulah kami dan istri saya kebetulan ternyata pinter masak. Pacaran selama 5 tahun nggak pernah masak. Belinya GoFood, belinya di luar. Tapi begitu orang tuanya istri meninggal, di hari ke-7 istri nawari saya mau dimasakkan apa. Itu ceritanya Rawon Bidadari itu. Hingga akhirnya istri itu masak. Kok saya cicipin itu kok enak banget gitu loh. Sampai pulang dari tahlil itu tak bawa rawon itu. Makanya kalau jenengan datang ke rawon, banyak tulisan diskon 50%, sahur gratis, hari besar 50%. Terus kemarin jamaah masjid makan nasi nampan kebuli. Jadi kita tidak hanya melayani pelanggan beli kita jual, tidak. Tapi dari hasil penjualan itu kita kembalikan kepada masyarakat. Kenapa? Karena hidup ini kan hanya sementara ya Mas. Tapi Alhamdulillah ketika rezeki kita kembalikan ke masyarakat ternyata malah nggak habis. Malah nyumber dari kerjaan lainnya gitu. Nah, melayani itu coba bayangkan. Ada orang datang mungkin malas untuk masak, lalu datang kita layani dengan sepenuh hati. Terus kemudian kita sajikan. Nah, otomatis akan membantu kita sebenarnya. Terus kemudian yang kedua, setelah menyajikan, habis makan, kita cuci piringnya, kan itu. Makanya saya tanamkan kepada semua karyawan saya bahwa kerjaan kalian ini ibadah. Walaupun sampai ini dibayar oleh saya. Tapi ketika kita menyenangkan orang, memberi manfaat untuk orang, di agama sudah diajarkan. Kunci daripada hidup di dunia ini adalah untuk berbuat baik. Termasuk melayani pelanggan. Kalau pelanggan itu kemarin ada dari Cirebon itu. Karena pelayanan mereka datang satu bis ya. Oh dari Jakarta? Mereka datang kita sambut. Selamat datang Ibu di Rawon Bidadari Kediri. Mereka senang sudah. Terus kemudian kita bikin prasmanan. Jadi kuahnya silakan ngambil, nambah nasi, nggak perlu bayar. Terus kemudian tempatnya yang luas, ada VIP, ada outdoor, toiletnya. Sampai pada akhirnya Pak, saya kok nggak kepingin balik ya ke Jakarta. Katanya gitu. Kenapa Ibu? Baru kali ini loh saya dilayani, harganya murah gitu kan. Nambah juga nggak nambah biaya gitu kan. Padahal di Jakarta semua biaya. Toiletnya, aduh nggak ada deh. Kayaknya di seluruh dunia nggak ada katanya gitu. Nah, kesenangan itulah, itu keuntungan kita. Kalau keuntungan duit itu gampang, itu duit bisa dicari. Tapi ketika pelayan sampai ngomongnya pulang tak kasih kaos semua itu. Rawon Bidadari itu saya terinspirasi. Istri saya itu tabah.
dan kuat dan selalu motivasi terus mendoakan. Kayak bidadari yang ada di dunia gitu kan. Nah, selain inspirasi itu, ada produk-produk lain. Saya nggak bisa sebut, sampai ngasih nama aja, nama ada istilahnya makanan iblis kan itu. Makanan setan gitu loh. Kenapa? Sesuatu yang baik, makanan yang istimewa, makanan rezeki dari Tuhan kok dikasih nama yang jelek gitu loh. Saya sebutlah rawon bidadari. Supaya apa? Karena semua umat, semua masyarakat, semua manusia itu kan menginginkan di akhir hidupnya impiannya kan bidadari. Jadi nggak usah nunggu di akhirat, datang aja ke sini. Brand kita adalah rawon bidadari. Karena waktu itu Mas, kita bikin, karena istri tak pikir hanya bisa jualan rawon gitu kan. Makanya brand kita rawon bidadari. Semua perizinannya rawon bidadari. Akhirnya kan ada pengembangan. Sampai Bu Khofifah itu baru kali ini ya, ada menu masakan. Menunya itu nama-nama pejabat, kelas, ya, kelas presiden, kelas gubernur, kelas sekdaprov, kelas DPRD Jawa Timur, kelas bupati, kelas camat gitu kan. Nah ini untuk edukasi masyarakat bahwa di Indonesia ini ada namanya pemerintahan, biar anak-anak itu oh ada camat itu siapa, bupati itu memegang apa, gubernur itu apa, bilangnya kelas. Nah kalau presiden dia paling istimewa, menu yang paling lengkap. Itu aja sebenarnya. Ini adalah bentuk dari strategi marketing supaya dikenal, supaya orang penasaran, sehingga datang ke rawon bidadari. Nah, tetapi ketika kita membuat penasaran masyarakat, tentu kita tidak boleh mengabaikan tempat sama pelayanan. Jadi tempat ini kita pugar, jadi bisa untuk ruang pertemuan VIP 60 orang, ada outdoor, ada panggung hiburan, ada ini kita siapkan semua. Termasuk toilet, Mas tadi juga melihat. Toilet yang terbuat dari pintu kulkas, jadi kita memanfaatkan barang-barang bekas. Nah ceritanya begitu mau kita jual kok ditawar 200.000 gitu loh. Astagfirullah, kulkas mahal cuman nggak bisa freonnya ditawar 200.000 gitu loh. Lah ini kalau tak terima, habislah 200.000 buat anak saya aja beli mainan, mobil-mobilannya 100.000 lebih. Nah akhirnya kita utak-atik, saya bikin pintu gitu kan. Loh Mas ini apa enggak membentur kepala orang? Nah itu kalau jenengan datang ke makam para wali, semua itu pintunya pasti dibuat merunduk. Tujuannya apa? Supaya kita ini nggak rumongso jumawa. Nah di pintu VIP toilet saya, kita buat orang merunduk memang. Jadi ya pinter-pinternya kita lah. Jadi orang yang mau masuk toilet, mau tinggi apapun, dia pasti merunduk. Nah supaya takdim gitu kan. Nah habis merunduk, orang kita bikin bahagia. Begitu kita masuk, wah suasananya TV ada, sound system ada gitu kan. Nah selain rawon ada istri mengembangkan nasi besek. Nasi besek itu ceritanya kita makan nasi berkat dikasih tetangga, tapi yang terbuat dari kemarang plastik gitu kan. Terus kemudian kita lihat terus ada orang pengrajin besek itu. Nah saya tanya jualannya lakunya berapa ya, agak sepi Gus gitu kan. Nah dari situlah kita niat untuk menolong menjualkan. Wah ini kalau dikasih daun terus kemudian kasih nama nasi besek dengan ikan yang empal, paru, babat, tadi yang jenengan makan mie. Wah, menjadi masakan pedesaan yang luar biasa gitu. Jadi niat saya nolong orang pengrajin besek supaya jualannya laris. Akhirnya terciptalah. Jadi insya Allah di seluruh Nusantara nasi besek ya kita itu. Brandingnya kita itu brand pertama kalinya itu. Terus ada juga saya ketemu orang dia nggak bisa jualan nasi kebuli. Nah kebetulan saya ini memang udah lama menjadi sales obat-obatan, mulai usia berapa ya jadi sales, jadi ngerti bagaimana cara menjual. Kalau produk itu enak maka gampang menjualnya. Nah akhirnya ketemu saya, itu saya bangunkan di depan, kita diskon 50% selama 7 hari, kebetulan pas hari ulang tahunnya rawon bidadari sekalian. Tujuannya apa ya, kita harus bersedekah, kalau ada makanan enak maka kita harus memberitahu kepada saudara-saudara kita, hehehe sini yo. Tapi kan
Jangan ngajak tapi harganya penuh, sehingga nggak banyak datang. Kita bikin diskon 50% supaya bisa menikmati kebuli tadi. Jadi ada kebuli, ada nasi besek, kemudian ada rawon bidadari. Dan sate ya, ada tadi kan sate. Yang itu. paling best seller, Gus? Yang paling best seller ya rawon. Nah kebuli ini ada nampan, ada nasi loyang Mas. Jadi satu nampan bisa dimakan 20 orang, ada yang 10 orang, ada 15 orang, gitu. Nah, keripik pisang bidadari, kacang pedas bidadari. Kalau keripik di toilet itu, jadi kalau ada pelanggan yang mau bikin video atau vlog, lalu dia bisa hafal Pancasila, dia ngambil keripik aja satu. Itu bonusnya. Tapi kita memang membina UMKM, Mas. Jadi banyak UMKM yang jualan di sini, terus nitip, kan itu kan, nitip, yang laku bayar belakangan. Tapi khusus di rawon saya, orang nitip 20 misalnya, orang nitip 50, di total Ibu berapa duitnya? Itu kita kasih cash, kita bayar lunas. Jadi nggak perlu nunggu, nggak perlu berdoa. Biarlah kami yang berdoa, biarlah kami yang berusaha untuk menjual produk UMKM. Yang penting produknya bagus. Jadi UMKM ada 50 yang kita bina. Jadi yang titip ke sini seperti ada sambal pecel, ada keripik, ada talas, ada kacang pedas, ada banyak lah, peyek, tanya semua. Lunas semua. Jadi memang rawon bidadari ini memang saya bikin unik, Mas. Unik terutama kalau menyangkut kemanusiaan. Di tempat kami kalau yatim piatu, musafir gitu, asal musafir bener ya, bukan berarti musafir yang wisata kuliner, bukan. Musafir yang memang dia kehabisan ongkos misalnya, dia sudah nggak punya apa-apa. Dia kita gratiskan tidur di sini sampai solusinya teratasi, makan gratis. Karena kita akan melayani semua masyarakat ya, lintas agama, lintas golongan, lintas suku. Saya banyak belajar dari ketika membuka kuliner, ketemu macam-macam orang. Nah itu hikmahnya itu. Ya saya belajar dari almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Saya belajar dari Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot. Bagaimana beliau ketika ada orang minta tolong tidak tanya sampai anaknya siapa. Saya ini pernah ditolong Kiai Said Agil, Ketua Umum PBNU itu. Waktu itu kehabisan ongkos. Lalu saya tidak pulang-pulang, tidur di kantor PBNU. Lalu ada orang, "Sampean ngapain nggak pulang? Kok adzan terus di sini ngimami? Mau lebaran kok nggak pulang?" "Iya, afwan Beb, ana nggak punya ongkos untuk pulang. Saya masih nunggu tagihan." Waktu itu saya dikasih cek 500 juta tapi blong. Dari mulai tidur di bintang 5, bintang 3, bintang 2, sampai tidur di masjid itu. Selama 1 bulan saya di PBNU. Hingga akhirnya saya dikasih nomornya. Saya nggak tahu kalau itu nomornya Yai Said. "Pak, mohon maaf saya dikasih nomor. Jika berkenan bantu saya untuk ongkos pulang." Waktu itu nggak bales, lama bales. Rek, gitu aja. Lalu kemudian tak kirim rek. Terus kok nggak ngabari ya? Waduh, hoak paling itu. Ternyata saya telepon, maaf, masih rapat saya, sampun gitu. Seneng saya. Nah di kantor PBNU itu ada ATM, saya cek di situ 1,5 juta. Saya bisa pulang sama istri saya. Karena handphone waktu itu handphone jadul kan, jadi begitu nomor WA, begitu punya duit, lalu beli yang Android itu, loh kok nama handphone tadi muncul fotonya Yai Said. Subhanallah, ini ternyata Yai Said. Makanya ketika saya punya nasi banyak, nah itulah kan orang jualan kan punya nasi banyak kan. Ada kebuli, ada ini. Makan nggak ada aturan 1 kali, 2 kali nggak ada. Bebas. Ada dulu karyawan kerja di sini, saya ini ngerjain. Kalau kamu hafal Pancasila, maka kamu kerja di sini makannya wajib 9 kali. Hafal lah Pancasila. Dia berhenti karena apa? Memang lugu dia. Saya enggak kuat Pak Gus kalau disuruh makan 9 kali selama. Jadi dia mengundurkan diri. Sumpah serius. Coba makan 9 kali. Karena perut ini penting masalah. Jadi saya nggak pernah nolak kalau ada orang misalnya mau bohong atau benar, "Pak saya butuh makan." Makan aja sudah. Nggak ada kita tolak. Saya sudah pesan sama karyawan, nggak apa-apa. Orang berbohong itu saking misalnya nggak punya duit atau apa, saking laparnya. Dan itu jangan dihalangi. Kasih aja. Nggak bakalan kita itu miskin gitu loh. Orang susah masih mau nipu lagi itu kan saking susahnya katanya gitu. Sebenarnya simpel hidup ini. Cuman kan kadang-kadang kita aja yang bikin ruwet itu. Tamu saya yang banyak datang ke sini pejabat, Gubernur Jawa Timur itu
2 kali. Bu Khofifah sangat berjasa ya, walaupun beliau tidak membantu uang, tapi memperkenalkan rawon di IG-nya beliau, itu yang membuat menjadi terkenal. Terus kemudian kemarin Yai Khalil Nafis, Ketua MUI, Yai Anwar Iskandar, Yai siapa, Gus Muafik, banyak pejabat-pejabat. Pak Sujiwo Tejo pernah ke sini juga. Kadang-kadang pejabat itu ada yang nyamar, nggak ngasih tahu. Bupati Blora kemarin juga ke sini. Menteri Agama masih janji-janji. Pak Kasat ada tuh fotonya. Sampai pensiun belum ke sini. Saya pernah ngantar ke sana tapi enggak apa-apa lah. Mungkin karena beliau sibuk. Ya tinggal Gus Menteri ini. Gus Menteri itu ya, tiap Ramadan saya ngadain sahur gratis. Dia nggak rame-rame, nyumbang dia, Gus Menteri itu. Padahal saya nggak pernah minta. Gus Yakut, Menteri Agama, saya nggak pernah minta. Cuman beliau ada di grup kita, jadi saya nge-share aja. Karena sahur gratis kemarin kan harus nyuci piring sendiri kan. Kenapa kok nyuci piring sendiri? Karena saya dapat keluhan dari karyawan. Gus, kita ini kan ya puasa. Kalau kita nunggu sampai jam 4, terus piring banyak kita nyuci, kan capek juga. Akhirnya kita belikan sound system, udah saya teriak-teriak aja. Selamat datang tamu-tamu Allah, jangan lupa habis sahur piringnya dicuci sendiri. Jadi nyuci sendiri. Jadi kita ya jualan ya mengedukasi. Ada rombongan bis-bis ini sudah hampir 5 bis sudah masuk ke sini. Itu nggak tahu ya, travel-travel itu kok senang gitu loh ke sini. Saya juga nggak tahu. Saya sih simpel aja sih. Saya nggak kepingin buka cabang di mana-mana, enggak. Karena wis sudah lebih dari cukup. Saya hanya ingin saya, istri saya, anak saya ketika nanti saya tiada misalnya, saya ingin hanya mewariskan kebaikan. Bagaimana dengan punya warung, punya rawon, kamu punya makanan stok banyak, bagaimana kamu bisa berbuat baik? Bagaimana kamu bisa membantu orang yang kesulitan makan? Udah itu aja deh Mas. Karena jujur aja kami berani untuk menggaransi orang franchise nih, invest ke saya misalnya, garansi untung 50 juta bisa kita, berani kita. Kita lihat tempatnya dulu, survei dulu. Karena apa? Karena strategi marketing sudah kita dapatkan semua. Strategi marketingnya apa? Ya perbanyaklah sedekah kalau buka kuliner. Kalau kita punya produk bagus, makanan enak, segera bagikan ke saudaramu. Kalau enggak bisa gratis ya suruh bayar separuh. Pasti orang yang makan itu senang. Apalagi kalau makanannya enak, dia akan cerita di sana loh, ya Allah makanannya sudah enak, dapat potongan, orangnya baik, kan gitu aja kalau kuliner. Kalau dulu rawon itu pembukaannya saya ngundang dari Lirboyo, Kiai Abdullah Kafabi, Masya Allah, Kiai Alim Waro, Khataman, dan 1000 porsi gratis. Dulu pertama 1000 porsi gratis, tapi gratis itu tidak mendidik. Gratis itu nggak mendidik. Yang beli pun yang datang malu. Orang yang kaya-kaya itu malu, gratis gak enak. Bisa malu, bisa sungkan. Ya Allah Pak, 1000 kok sampean gratiskan. Akhirnya kan sungkan, ada yang titip dulu. Saya bayar aja gitu kan. Nah akhirnya dari situ kita pelajari setiap buka apa-apa diskon 50%. Biar orang nggak malu gitu loh datang itu. Dia bayar. Nah itu. Nah dalam rangka ulang tahunnya rawon Bidadari, kebetulan saya ada rezeki juga. Jadi sekalian aja yang beli produk di tempat kami, terutama beli kebuli, itu dapat kupon undian berhadiah motor. Diundinya nanti pas ulang tahun istri saya, 30 April. Di undiannya gitu ya. 2024. Pokoknya kamu yang pinter nyanyi, ada tempat nyanyi. Yang pinter sholawatan, ada sholawatan. Jadi tempat ini harus menjadi tempat kumpul-kumpul dan mengajak kebaikan. Jadi tidak hanya jualan. Nah kemarin Rijalul Ansor, teman-teman Rijalul Ansor saya panggil. Ya sudah bikin festival hadrah, hadiah, semua biaya saya yang menyiapkan. Tempat termasuk saya yang menyiapkan. Iya di sini. Jadi nanti itu ada panggungnya, ada festival hadrah, festival sholawat gitu. Apakah hanya yang berbentuk agama, seni-seni yang bernuansa Islam? Enggak juga. Silakan aja teman-teman lintas agama mau bikin apa, mau bikin acara apa di sini monggo aja. Di sini pokoknya gimana mengajak orang baik dan kita berbuat baik. Intinya itu. Kalau orang datang ke sini niatnya nggak baik, pasti terpental. Pasti itu terpental. Gitu.
Barang siapa yang membantu kesusahan orang lain, maka insya Allah kesusahan kita berkurang. Ya, monggo mampir ke Rawon Bidadari. Jangan lupa IG-nya Rawon Bidadari KDR. Yang pegang adminnya istri saya. Ya.